Pak Lasibar ya, Iya. Lasibar Ella Radono Esos. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Fauzan untuk memaparkan hasil capaian aktualisasinya. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Coach Ibu Kristina, yang terhormat Pak Muji, yang terhormat Pak Mentor, Pak Lasibar Esbalano. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan melaporkan tentang hasil aktualisasi saya dengan judul optimalisasi pengelolaan limbah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Banggai. Mungkin saya ulas sedikit tentang latar belakang kenapa saya ambil judul ini. Seperti kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang dalam darurat sampah. Peningkatan timbulan sampah yang terjadi itu di Banggai Laut juga semakin meningkat. Peningkatan timbulan sampah yang meningkat kebanyakan ialah sampah rumah tangga. Nah, dengan adanya satuan pelayanan pemenuhan gizi ini di Banggai Laut yang baru berjalan setahun atau 2 tahun, itu tentunya dalam program ini adalah program memasak. Sehingga kalau dia dalam program memasak, maka yang sampah yang dihasilkan ialah sampah sejenis rumah tangga. Nah, untuk itu dari kegiatan tersebut memicu adanya peningkatan timbulan sampah. Sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya saya sendiri sebagai pengendali dampak lingkungan, bagaimana saya mengelola sampah itu agar tidak terjadi peningkatan, terutama di peningkatan di TPA. Itu singkat dari saya. Kemudian masalah-masalah yang ditimbulkan akibat peningkatan timbulan sampah. Yang pertama, sampah itu tidak terpilah. Jadi sampah itu kenapa terjadi peningkatan? Sebenarnya itu dari hulunya itu maksudnya penghasil sampahnya. Kalau sampah yang sudah terpilah, maka sampah-sampah yang tidak terpakai lagi yang akan dibuang. Namun kalau sampah tidak terpilah, maka semua sampah dari organik, sampah basah, sampah kering, semua digabung sehingga terjadi penumpukan. Kemudian yang kedua adalah data sampah itu tidak ada. Selama SPPG berjalan, itu tidak ada pendataan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga itu menimbulkan ketidaktahuan dan timbulan sampah yang ada pada mereka. Yang ketiga, tempat sampah yang kurang atau tidak ada. Itu juga jadi faktor masalah utamanya. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya sanksi. Jadi memang sanksi ini memang belum mungkin sudah ada peraturan atau keputusan Menteri nomor 760 tahun 2025, dan memang sementara kita proses untuk mensosialisasikan ke SPPG. Nah, gagasan-gagasan yang saya ajukan dari masalah ini, yang pertama adalah tentunya sosialisasi pemilahan sampah. Yang kedua, pendataan digital. Jadi karena pendataannya tidak ada, dan kalau kita manualkan maka itu bakal lama dan bakal ribet birokrasinya. Nah, jadi saya memikirkan tuh bagaimana kita pendataannya secara digital saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengoptimalan wadah sampah, seperti itu. Yang keempat tentunya pengawasan. Jadi setelah kita lakukan sosialisasi, tentu kita harus awasi lagi apakah peraturan atau regulasi yang kita coba berikan atau kita sampaikan itu dijalankan secara baik atau tidak. Nah, tentunya untuk tujuan aktualisasinya adalah bagaimana pengelolaan sampah yang terstruktur sehingga menjadi higienis dan berkelanjutan. Yang kedua adalah tentunya sistem pendataan timbulan sampah yang berbasis digital. Nah, untuk realisasi kegiatannya tentunya saat sosialisasi pemilahan sampah, tentunya materi sosialisasi pengelolaan sampah itu harus disusun secara sistematis. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan pegawai-pegawai atau staf petugas SPPG yang latar belakang pendidikannya beda-beda. Jadi kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga materi yang disampaikan juga harus betul-betul mudah dipahami. Sehingga hal tersebut membuat saya melaksanakan nilai-nilai ASN berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, yang dapat dipercaya, insight serta menjawabkan, kompeten, dan harmonis. Kemudian tentunya jadwal yang harus saya tetapkan. Nah, penentuan jadwal ini saya pasti
berkolaborasi dengan kepala SPPD bagaimana waktu yang bagus untuk saya lakukan sosialisasi tanpa mengganggu proses kegiatan di dapur. Kemudian pada saat penyampaian atau pemaparan sosialisasi tentunya saya harus berorientasi pelayanan, karena dengan melaksanakan sosialisasi menjelaskan, saya harus menuturkan kata-kata yang baik dan mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dari sosialisasi ini saya harapkan untuk staf itu mampu melakukan pemilahan sampah. Seperti itu. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu digitalisasi pendataan sampah. Jadi tentunya saat membuat digital ini, proses digitalisasi pendataan tentunya harus ada link formulir digitalnya, kemudian ada barcode-nya tentunya, dan pemasangan di tempat-tempat yang strategis. Contohnya di depan timbangan atau di dekat timbangan, supaya saat menimbang sampah itu langsung mereka scan, langsung mereka input saat hari itu juga. Jadi pendataannya secara real time, sehingga data yang masuk ke kita itu akuntabel dan tentunya berorientasi pelayanan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi kantung wadah sampah. Nah, optimalisasi ini awalnya itu saya berpikir wadah sampahnya kurang atau tidak ada, sehingga saya berencana untuk bagaimana optimalisasi dengan mencari wadah-wadah bekas. Namun saat pelaksanaan, saat saya survei ternyata sampahnya sudah ada, tong sampahnya sudah ada, sehingga saya hanya memikirkan bagaimana peletakan tong sampah ini agar mudah dijangkau saat proses memasak. Nah, tentunya juga saya pilah-pilah, saya kode-kode label bagaimana label untuk sampah organik, sampah residu, dan sampah anorganik yang bisa dilakukan. Nah, tentunya dengan hal ini saya menyampaikan hal-hal nilai berakhlak seperti akuntabel, kolaboratif, berorientasi pelayanan, tentunya loyal, dan adaptif. Saya beradaptasi dengan lingkungan yang ada di SPPD seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Tentunya pengawasan ini harus dalam harus ditentukan jadwal pengawasannya dengan komunikasi dulu dengan kepala SPPD-nya, sehingga saya menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Bagaimana saya melakukan kerjasama atau menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan. Tentunya pengawasannya ini dalam proses memasak, kegiatan proses dapur, atau setelahnya. Saya melihat kebersihannya, bagaimana cara mereka mengolah sampah dan sebagainya. Kemudian tentunya dalam pengawasan ini, karena saya tadi proses prinsipnya digital, maka pengawasan ini saya lakukan secara digital juga dengan menggunakan aplikasi Notion, di mana aplikasi Notion ini dia langsung terhubung ke perangkat, sehingga saya tidak menggunakan kertas lagi. Tentunya kalau kita pakai kertas lagi akan ada sampah lagi gitu. Jadi ini kan bagaimana cara kita supaya tidak menghasilkan dari banyak sampah seperti itu. Nah, tentunya hal-hal ini saya menerapkan nilai-nilai seperti harmonis dan kolaboratif dan loyal pada dinas lingkungan hidup dan pemerintah daerah untuk tidak menghasilkan sampah yang berlebihan. Kemudian tentunya capaian aktualisasi yang saya lakukan sebelum dan setelah aktualisasi, sebelumnya sampah-sampah itu belum terpilah sesuai dengan jenis-jenisnya. Setelah saya lakukan sosialisasi, sampahnya telah terpisah atau terpilah sesuai dengan jenisnya dari sumbernya. Kemudian pendataannya masih manual. Nah, setelah saya lakukan aktualisasi, mereka sudah melakukan pendataan secara digital. Kemudian yang ketiga, staf itu masih menggunakan wadah sampah yang sama untuk semua jenis sampah. Setelah saya sosialisasi, staf itu sudah mengerti, oh ternyata sampah ini harus misalnya sampah topi steril, ekskul itu harus residu. Kemudian kardus itu harus jangan dibawa lagi ke TPA, karena itu bisa digunakan kembali. Terutama kita di Bangkai Laut punya ada pengolahan kardus, jadi kardus itu sudah tidak masuk lagi TPA. Kemudian yang ketiga, yang keempat, semua sampah yang dihasilkan, semua sampah yang dihasilkan itu pertama dibuang ke TPA seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat itu seperti itu sudah dilakukan pengolahan, walaupun hanya sebatas dikasih ke pengumpul atau di sampah basah dikasih ke masyarakat yang punya hewan ternak untuk sebagai
itu merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan setelah saya lakukan aktualisasi. Kemudian pemanfaatannya pada dinas lingkungan hidup dan tentunya terbantunya program daerah dalam pengelolaan sampah dan sumbernya, sehingga beban pengangkutan sampah ke TPA menjadi lebih terkontrol dan manajemen limbah domestik menjadi lebih sistematis. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakat, tentunya terjaminnya kualitas kesehatan dan higienitas pelayanan makanan gizi gratis bagi masyarakat penerima manfaat, serta lingkungan pemukiman yang lebih sehat karena terhindar dari pencemaran limbah dapur yang tidak diinginkan atau yang tidak terkelola. Kemudian yang terakhir, untuk pemerintah daerah Kabupaten Bangka Laut tentunya mendukung percepatan pencapaian visi dan misi tahun 2025 sampai 2029, khususnya pada misi peningkatan pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal yang bersih dan hijau. Nah, ini berikut beberapa dokumentasi kegiatan saya, mulai dari menentukan materi dengan berkonsultasi dengan Pak Mentor, kemudian menentukan jadwal, kemudian sosialisasi di SPPG. Kemudian ini untuk kegiatan 2, ini beberapa form penataan di Google berbasis Google Form. Jadi ketika di scan itu sudah masuk ke website Google Form. Nah, ini untuk foto penempelan barcode di SPPG MDK Timbangan, foto penjelasan saat menggunakan barcode digital itu. Nah, ini untuk dokumentasi ketiga, bagaimana staf-staf pegawai dapur sudah memisah-misahkan sampah-sampahnya, jadi tidak lagi digabung antara sampah plastik dengan sampah organik seperti ini. Kemudian lanjut lagi di 3/4, ini tentang pengawasan, tentunya ada jadwalnya, kemudian checklist tentang pengawasannya, kemudian ada hasil pengawasannya, dan beberapa foto kegiatan di pengawasan di SPPG. Saya rasa itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Osman sudah memaparkan hasil capaiannya, dan kita langsung ke Pak Mentor. Silakan Pak Mentor memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan saudara Pak Osman. Silakan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Saudara Slawono. Kebetulan saya membidangi bidang pengelolaan sampah, persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Ya, yang saya hormati Ibu Mentor, Pak Kristina, Bapak Penguji, terus terus juga Bapak Penguji, Pak Irwan, Pak Fauzan, dan jujur saja selaku mentor saya sangat apresiasi sekali berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan dari Pak Fauzan. Nah, memang ini salah satu nanti yang menjadi inovasi pemerintah daerah, dan ini yang dibawa oleh Pak Fauzan yang sudah tadi dipaparkan, nanti berikut akan diimplementasikan, dan memang ini sangat perlu. Kenapa? Karena memang SPG kami di sini itu susah, bukan juga dibilang susah, tapi kalau kita lihat ini merubah perilaku masyarakat itu masih susah, karena memang kita harus turun langsung ke lapangan. Sementara kaitan dengan anggaran kita itu tidak ada, apalagi efisiensi seperti ini. Jadi saya bersyukur sekali hari ini sudah dipaparkan oleh Pak Fauzan, salah satu inovasi yang sangat memberikan satu gerakan-gerakan nanti tambahan buat kami di bidang. Kami akan bergerak ini setelah diimplementasikan. Memang Pak, kalau di SPPG ini itu timbulan sampahnya memang ada 2 di situ. Jadi pertama limbah itu memang kalau dilihat limbahnya ini biasa itu harus dibuat satu penelitian juga, di situ ada analisis ya, kalau ya ada dampak lingkungan. Nanti itu juga kita harus langsung ke TKP. Nah, yang kedua ini sampah, masalah sampah
rumah tangga. Iya. Jadi sampah rumah tangga di sini kalau kita melihat memang yang kita angkut ini sampah dapur, sampah yang memang tidak harus ke TPA, Iya. yang tidak harus ke TPA. Tapi kalau kita melihat di sini pemilahannya mereka memang tidak ada. Dan sudah berulang kali kita sampaikan untuk dipilah, tapi itulah tadi kembali ke kesadaran mereka. Mungkin mereka juga belum siap dengan kondisi geografis keadaan lingkungan di situ, mungkin di tengah kota, di tengah masyarakat, sehingga tidak ada untuk tempat pemilahan yang strategis atau yang bisa dijadikan tempat pemilahan. Dan memang sering juga kami lakukan untuk turun door to door ke SPPG, ya, itulah yang terjadi. Kembali lagi kita jadi PR juga, kita jadi PR alhamdulillah hari ini sudah ada ya, pasti Pak Fauzan, yang insya Allah saya mendukung dan apresiasi sekali kepada Pak Fauzan untuk mungkin mudah-mudahan bisa jadi satu pelaksanaan yang di lapangan yang bisa terlaksana dan bermanfaat untuk instansi dan masyarakat. Amin. Itu harapan saya. Kira-kira seperti saja. Baik. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penguatannya dan melanjutkan dari Bapak Pemimpin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Ibu Coach, Pak Mentor, Mas Iban, dan Ahmad Fauzan sebagai peserta. Tadi kita sudah aktualisasi yang sudah dibuktikan oleh saudara Fauzan saat di asal ini difokuskan ke SPPG ya. Iya. SPPG di Banggarawan saat ini ada berapa? Ya? Ada sekarang itu cuma 8 Pak, tapi itu yang jalan 7. ya. Ya, Terus yang dianukan ini semua atau gimana? Perwakilan dari kecamatan daerah pelayanan. Jadi misalnya daerah Bangkai, Iya. saya ambil SPPD daerah kecamatan Bangkai Utara 1 dan Bangkai Tengah 1. Jadi untuk daerah pelayanan kita itu hanya daerah Bangkai Kota, daerah Bangkai Utara, daerah Bangkai Tengah. Jadi Fauzan mendatangi SPPG itu. Ya. Mengumpulkan Tiap SPPG Pak, bukan Iya. saya bukan semua tidak. Jadi tiap Iya. saya datang ke SPPG-nya, ya. kantornya, lokasinya, Terus di apa? melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada penggunaan Staff-staffnya ya, karena seharusnya staff semua ya, karena mereka semua terlibat dalam menghasil sampah, mulai dari Iya. reparasi, packingan, memasak, semua ada sampah yang dibutuhkan. Tapi responnya orang gimana? Bagus juga. Alhamdulillah baik Pak, mereka sampai dengan baik karena memang pemilahan sampah ini kan memang belum ada, karena memang kampanyenya baru juga Pak, tahun 2025 Desember ditetapkan, sehingga memang pas-pas untuk saya coba kolaborasi, saya jadikan acuan untuk melakukan sosialisasi ini, penerapan aktualisasi ini. Jadi penguatan regulasi di sini. Ya, jadi kan kalau rencana kegiatannya ini melakukan digitalisasi setelah itu, maksudnya Ya, jadi saat Pak, setelah sosialisasi kan pasti saya digitalisasi itu tentang pendataan sampah Pak. terus QR code-nya ini apa di sini? Tiap ini Pak, yang ini, yang Google Form dia Pak. Dia tentang mungkin tidak kelihatan, tapi Iya. kayaknya kalau di lampiran ada Pak, di lampiran ada dia punya hasil scan, hasil screenshot tentang Screenshotnya. di dalam formulir itu apa? Ini diisi oleh oleh mereka yang petugas penimbang. petugas penimbang Ya. yang ada di SPG. Ya, karena mereka yang tahu sampahnya kan. Dalam mereka yang tahu sampahnya. Itu juga diminta di Kepmen Kepmen LH 2760. Jadi nanti tinggal kita setelah dapat data sampahnya langsung input ke
Ini maksudnya apa yang terisi nih? Sampahnya Pak, data sampahnya saya sampah limbah organik, sampah basah, sampah makanan, sampah dari Troy. Iya. Yang isinya setiap petugas atau satu SPG? Satu SPG itu ada petugas kebersihan ya Pak. Iya. Atau petugas yang menimbang. Mereka yang isi Pak. Jadi satu SPG satu anu saja, liputan gitu. Iya, tiap hari. Tiap hari. Karena mereka hasilkan sampah tiap hari. Nah, terus nanti setelah mereka input yang terbaca apa di sini? Yang terbaca adalah data limbahnya di Google Spreadsheet. Di Google Spreadsheet. Nanti Iya. ada data tiap jadi sampahnya berapa kilo. Misalnya saya sampah makanan. Iya. Sebelum masak maksudnya, sampah dari Troy setelah mereka makan kan biasa masih ada sisa makanan. Iya. Kemudian sampah karton, Iya. sampah plastik, kemudian sampah kain kalau ada, kalau tidak ada ya kata pasti nol kan. Kemudian sampah residu, sampah B3 dalam bentuk satuan kilogram. Program. Terus mereka lampirkan juga fotonya sampah itu. Iya, ya, tapi untuk pendataan ini hanya dalam bentuk data seperti itu. Karena ikan juga nanti ada laporan juga Pak, per 3 bulan laporan sampah. Berarti selama 1 bulan ini berapa SPG tadi? Ada 3 Pak. 3 ya? 3. Pak itu tidak dong? Untuk sekarang masih saya sementara berlanjut pengawasan kan Pak. Nah. Jadi sudah ada yang mengisi Pak. Setelah sosialisasi kemarin ini ada sudah yang ngisi? Ada yang belum juga, jadi harus memang butuh pendampingan lebih. Nah, Dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, Iya. memastikan mereka mengisi itu, kemudian kita kan harus menyampaikan langsung ke SPPJ-nya. Iya. Jadi tahapan kegiatan juga Pak saya melakukan langsung penjelasan Iya. tentang penataan digitalisasi. Ya. Terus optimalisasi kantung. Iya Pak. Ini mereka yang siapkan, ya? Iya. Bukan. Bukan. Karena untuk mereka juga sudah ada tong sampah yang standarnya mereka. Jadi saya cuma melakukan label-label saja Pak. Jadi yang tong sampah itu. Jadi yang khususkan sampah ini, khusus ini sampah ini khusus sampah organik, sampah residu. Ini yang paling penting adalah bagaimana mereka patuh di terhadap, apalagi SPPG ini kan. Iya Pak. SPPG ini isunya nasional ini. Nah, kalau misalnya pengolahan sampahnya bisa bagus ini gagas oleh perusahaan ini, bisa jadi role model ini. Iya. Karena mungkin di daerah lain di SPPG ini kan, nah ini kan begini Pak Mentor, ini program nasional. Kita selalu ditanya ke nasional, apa dukungannya Pemda terhadap program nasional? Ini adalah salah satu bentuk dukungan. Ya, dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena pernah Pak, saya waktu masih di Bapeda, Pak Kepala Bapeda, Pak Rasid, Parasit. ya teman, datang ke ruangan saya. Pak kami observasi di Bapeda. Apa dukungan kita terhadap ini? LPG. Saya bilang ya sesuai dengan tusi masing-masing APD di sana Pak. Cocok. Nah, kalau mungkin PU di sekolah mungkin sarana prasarananya cuci tangan belum tersedia, nah, itu PU yang bantu di sana. Dinas pendidikan misalnya bagaimana sarana prasarana yang lain. Kalau untuk dinas lingkungan hidup berarti di SPPD ini kan penting di sini. Berarti begitu ya, mereka isi ini, Iya. kemudian kelihatan. Mestinya harus ada fotonya itu. Iya Pak. Tidak. Iya. Kalau sini cuma dalam, karena ini memang masih proses Pak. Jadi hanya sebagian foto tentang bagaimana proses mereka. Karena saat masih dalam proses juga kan Pak. Iya. Jadi memang masih sedikit dokumentasi yang bisa saya berikan.
sebulan itu dalam aktualisasi dari 3 SPBG tadi tiap hari ada yang bolong-bolong atau Ada yang masih bolong Pak, ada yang tiap hari. tiap hari ya? Ya, ada yang masih bolong masih ada. Bisa lihat, Ya, bisa lihat datanya. aduh datanya tidak bagus sekali kan, paling mungkin spreadsheet. Karena ini dari HP Pak, dari HP baru dikasih scan tuh, baru dilihat. Ini di HP Pak saya. Oh, Belum bisa Pak, karena harus Tapi HP ditambah. QR code-nya sudah ada di Sudah ada ini SPBG. Pak, ini Pak, tapi ini nih. Mungkin sampai belum sampai. Oh itu. Ya, jadi kalau di scan di HP, jadi dia langsung masuk ke linknya. Ya. sama kemarin ini Pak Sep. Susah saya mengerti kenapa mesti sampah itu harus di lingkungan hidup. Ternyata memang harus ada datanya ya Pak ya. Iya. Karena penghasil sampah itu ternyata ini ada timbangannya. Nah, harus dipilah ini. Harus dipilah. Iya. Ini contoh yang masuk kalau kita ke Google Form-nya. Iya. Jadi ada tentunya ada nama SPPG-nya kan. Iya. Lalu ada nama petugasnya, kemudian sisa apa selanjutnya timbulan-timbulan sampahnya. Ya, sisa proses penyimpanan makanan, sisa dari trol, makanan dari trol, sampah organik yang kita kelola, sampah kertas. Jadi dari itu dia langsung masuk ke spreadsheet. Ya, cuma spesiesnya ini harus diakses dulu Pak. Gimana? Ya? Yang penting kamu sudah buat. Iya. Kalau untuk anunya pembuangan sampahnya tanggung jawab dia. SPBG ya. Iya. Pembuangan sampahnya. SPG. Jadi kalau untuk kolaborasi pembuangan sampah ke TPA, Ke sudah TPA. ada perjanjian juga memang. Kita buat kesepakatan. Sudah ada ya dari SPBG ya. Iya. Kita cuma datanya saja. Iya. Kemudian saya kira itu ya. Nanti untuk rencana tindak lanjut ini harus dilakukan ini. Iya Pak. Ya. Ada 3 Pak. Ada Iya. Tapi yang di sini. Itu pertama harus ke semua SPBG kan itu baru 3 dari Iya. 7. betul. Jadi kedepannya saya Iya. akan ke semua SPPG, apalagi yang bukan daerah penelayanan kan. Ya. Mereka pengelolaannya harus betul-betul optimal. Ya. Karena ini harus higienis ini SPBG ini. Iya. Karena kalau kita Bangkit ini kalau tidak salah yang bermasalah pernah ya? Bangkit, Iya. betul. Iya. Anak keracunan. Nah, keracunan. Betul, masih ingat supaya memori masih kuat. Alhamdulillah. Iya, jadi memang harus gini sih. Kemudian yang terakhir, Fauzan ya, ini saat ini adalah perletakan fondasi nilai-nilai ASN berakhlak. Iya. Jadi Anda harus membawa terus nilai ASN berakhlak itu selama Anda berkarir di ASN. Siap. Yakin dan percaya kalau itu Anda pegang teguh bahwa sampai Anda berkarir seolah akan sukses. Amin. Iya, karena walaupun pengetahuan penguasaan bidang tugas ini Anda kuasai, tapi kalau tidak dibarengi dengan nilai ASN berakhlak, akan tidak sukses. Tidak maksimal. Iya, sudah. Karena nilai ASN berakhlak ini modal yang utama. Kalau di survei di Amerika itu orang yang sukses itu bukan kecerdasannya, ya, tapi salah satu nilai ASN berakhlak itu ya, jujur, harus jujur. Ya. Karena memang Pak Mentor biasanya ini di ASN kita ini ada
yang orang bilang begitu disuruh dia maunya ada ininya kan. Kalau tidak ada ininya tidak mau dia. Betul Pak. Nah, sebuah ini. Nah, ini mental yang tidak bagus ya. Bisa diterima. Iya. Siap. Iya. Jadi ya itu saya titipkan saya untuk pengusahanya nilai SN berharap ini apa yang sudah Anda aktualisasi sudah luar biasa dalam 1 bulan ya, walaupun hanya 3 video tadi. Mungkin itu dari saya Bu Coach. Iya, baik, terima kasih Bapak Pemuji dan selamat Sposan. Insya Allah tetap berlanjut Sposan ya. Iya. 7 tapi itu masih selesai, tapi bukan hanya itu, ya kan? Karena yang dibutuhkan ada data sampah kan, gitu ya. Nah, fokusnya untuk sementara aktualisasi ke SPPG dulu, ya kan? Dari 1 bulan sudah 83 itu berkelanjutan, tetapi target realisasinya masih ada 4 SPPG yang menjadi fokus kita dan timbulan-timbulan sampai yang lainnya. Oke, baik. Yang penting kita sudah buat wadahnya, Pak Mentor ya. Baik, terima kasih Pak Mentor atas waktunya dan insya Allah Pak Mentor tetap jadi mentor selanjutnya. Pak Ustadz ini salah satu peserta yang menurut saya punya attitude bagus, enak diajak diskusi. Itu yang penting. Pintarnya anak-anak itu retak ketiga kalau saya, tetapi kemauannya untuk merubah itu yang paling pokok. Nah, itu ada sama Pak Ustadz salah satu. Amin. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selamat beraktualisasi selanjutnya karena ini bukan berarti selesai, tapi ini awal aktualisasi yang sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya. Ya, lagi kita foto dulu ya. Iya. Saya panggil dulu teman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mau foto kata dulu Pak Mentor. Oh, foto. Foto lengkap ya. Iya, Siap. fisik Pak Mentor. Iya. Mari sini, bisa. Sana. Nah, tegang dia. Ini kalau habis ujian tegang. Padliku Bang. Sama dia masuk ujian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Kasih dong. Sebelum mentornya mana nih Peno? Bapak udah sama-sama dulu ini Pak. Iya. Ica, siapa? Dua orang? Oh ya sudah. Gas. Oke. Boleh. Boleh.